Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari desain, analisis, dan algoritma kelas B akan menjelaskan tentang rancangan algoritma selection sort untuk menurunkan channel televisi. Oke, di sini anggota kami dari kelompok 2 ada Ahmad Dhani Prasongko, lalu Alif Eranda Putra, Ahmad Zakiun, Aldovino Pranayubi, dan yang terakhir Nadia Hanifah. Dan di sini kami sudah membagi tugaskan untuk setiap anggota kelompok kami. Yang pertama, di sini ada bagian pembuat program, yaitu boleh nggak sih? Boleh ya kayak gitu ya. Ada Aldovino Pranayubi dan Mas Ahmad Zakiun. Lalu yang kedua, untuk PowerPoint yang kami tampilkan ini ada yang membuat adalah Ahmad Dhani Prasongko dan Nadia Hanifah. Lalu yang terakhir sesi dokumentasi atau yang membuat video presentasi yaitu Alif Erlanda Putra. Next. Lalu di program kita di sini ada yang namanya kelas channel. Kelas channel ini sendiri fungsinya adalah untuk menyimpan data key, nama channel, dan waktu tonton. Jadi di sini kita memakai dua fungsi umum, yaitu yang pertama print vector yang fungsinya untuk mencetak data sekumpulan kelas, yang kedua swap yang fungsinya untuk mengubah data dua buah variabel. Baik, selanjutnya kita memakai suatu fitur C++ yaitu enum, enumerasi atau enum. Jadi enum pada dasarnya adalah tipe data yang dibuat oleh user yang terdiri dari konstanta integral. Nilai-nilai yang ada di dalam enum dapat digunakan dengan menyebutkan nama nilainya itu sendiri atau dengan memakai bilangan bulat yang terikat dengan nilai-nilai enum tersebut. Jadi kalau misalnya kita memakai tipe data char, karakter, nilai-nilai yang kita bisa pakai itu A, B, C, sampai Z. Kalau kita memakai nilai tipe data integer, nilai-nilai yang bisa kita pakai itu adalah seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai batas integer 32 bit atau 64 bit. Nah, untuk enum kita memiliki nilai-nilai kita sendiri. Contohnya, jadi kita bisa memakai nilai key, nilai abjad naik, abjad turun waktu, atau kita juga bisa memakai 1, 2, 3, dan 4 di bilangan bulat yang terikat dengan nilai-nilai enum tersebut. Algoritma selection sort adalah sebuah algoritma brute force di mana kita mencari nilai yang paling tinggi atau yang paling besar dan menukarnya dengan elemen di indeks yang ingin ditukarkan. Untuk selanjutnya, kita memiliki source code kita di sini, dan source code ini menggunakan fitur C++11. Jadi untuk mengcompile source code ini butuh ekstensi C++11. Nah, dalam tugas desain analisis algoritma yang lalu, kami memakai array untuk menyimpan waktu tonton channel. Nah, dan program ini adalah program yang sudah diupdate dari program yang lalu. Jadi kita masih memiliki IOStream, C standard library, CSVDLib, CPIME, dan vector. Nah, di sini modifikasinya sudah terlihat. Daripada menyimpan hanya waktu tonton, sekarang kita menyimpan semua info channel dalam suatu kelas channel. Jadi konstruktornya, jadi kita anggota fieldnya itu ada key, nama, waktu tonton. Dan key ini pada dasarnya cuma bilangan bulat yang kita gunakan sebagai pedoman untuk mengurutkan. Jadi untuk sejelasnya itu bisa dijelaskan nanti. Nah, kalau kita lihat konstruktornya, konstruktor hanya meminta key dan nama channel.
Tapi waktu tontonnya tetap 0. Itu karena waktu tonton nanti datanya akan didapat dari TV. Nah, kita tidak mempunyai TV di sini, tapi itu dijelaskan nanti. Di sini ada 2 fungsi utilitas umum yang kita punya, yaitu print vector yang tugasnya hanya untuk mencetak kelas-kelas yang tersimpan di dalam suatu vektor. Nah, di sini salah satu fitur C++ 11 yang saya bilang tadi. Juga ada swap. Swap ini pada dasarnya suatu fungsi yang biasanya wajib ada dalam algoritma pengurutan brute force. Kita juga memiliki enum. Di sini enumnya memakai nama sederhana yaitu pilihan, dan nilai-nilainya key, abjad naik, abjad turun, waktu. Nanti enum ini kita gunakan untuk menentukan apakah kita ingin mengurutkan sesuai key, sesuai abjad naik, sesuai abjad turun, atau sesuai waktu tonton. Dan disinilah dimana enum itu digunakan. Di sini saya membuat variabel enumnya sama dengan enumnya sendiri, tapi itu tidak masalah. Ini menggunakan prinsip selection sort karena seperti yang dinyatakan saat merancang algoritma ini, merancang program ini, kami memiliki produk suatu TV yang sangat murah, tapi prosesor dan memorinya itu murah juga, kecil, lemah, lambat. Jadi selection sort ini walaupun lambat, tapi dia tidak boros memori, dan karena TV kita cuma punya memori untuk menyimpan 100 channel, begitu, jadi selection sort ini cocok untuk aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat switch. Di sini selection sort ini, fungsi ini pada dasarnya cuma algoritma selection sort biasa dengan sinteks biasa. Tapi di sini kita bisa lihat sudah ditambahkan switch dan pilihan-pilihan ini dari enum yang kita masukkan tadi. 1, 2, 3, dan 4. 1 tentunya untuk I, 2 abjad naik, 3 abjad turun, dan 4 sesuai waktu tonton. Di sini kita bisa lihat bahwa kita memakai angka dari enum untuk menentukan switch ini daripada menggunakan nilai key atau abjad naiknya, nilai sintaksnya. Nah, sekarang kita ke program main. Di sini kami sudah menyediakan beberapa channel, 12 channel yang dapat dimanipulasi oleh user, dan pada dasarnya ini karena kita tidak memiliki suatu TV, tentunya di dunia nyata semua data ini akan didapat dari TV yang kita punya. Tapi karena kita tidak memiliki TV, kita mensimulasikan TV itu dengan program awal ini. Jadi di sini kita membuat channel-channelnya, dan di sini kita menentukan waktu tonton untuk setiap channelnya. Jadi setiap kali program dijalankan, waktu tontonnya akan beda-beda. Nanti while loop menu ini akan lebih jelas begitu kita menjalankan programnya. Ya, pada dasarnya itu, jika pengguna memilih menu 1 akan disortir, channelnya akan disortir sesuai key. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan enum yang berbeda. Tadi di atas sini kita menggunakan enum dengan memasukkan angka-angkanya, bilangan bulat. Tapi di sini kita masukkan key, abjad naik, abjad turun, dan waktu. Dan ini dari fungsi sort. Sama dengan fungsi yang ini, sort. Dan kalau kita lihat tadi, kita bisa lihat bahwa enum itu tetap berfungsi dengan baik walaupun tidak dimasukkan dengan
jenis nilai yang sama. Satunya dimasukkan dengan bilangan bulat, yang lain dimasukkan dengan nama-nama nilainya. Dan sekarang kalau kita jalankan, pertama cek jika terminal kosong. Ya, terminal sudah kosong. Kalau kita jalankan, ya, di sini kita punya daftar semua channelnya dan waktu tontonnya. Dan kita memiliki pilihan, urutkan secara default, abjad naik, abjad turun, atau urutkan sesuai waktu tonton. Jika kita pilih 1, tidak ada yang berubah karena sudah terurut secara default. Kalau kita pilih 2, sekarang semuanya terurut secara abjad dengan Antv di atas dan Trans TV di bawah. Di bawah, kalau kita pilih 3, abjad turun, sekarang terbalik. Jadi Trans TV di atas dan Antv di bawah. Jika kita urutkan sesuai waktu tonton, dan karena waktu tontonnya diacak setiap kali program dijalankan, hasilnya juga akan berbeda-beda tergantung siapa yang menjalankan dan kapan. Oke, di sini kita mendapat dari waktu tonton paling besar dan sampai waktu tonton paling kecil. Kita mengurutkan sesuai waktu tonton dari besar karena pada dasarnya mengurutkan dengan cara ini, kita mengurutkan channel TV sesuai tergantung yang mana yang paling favorit, dan yang mana yang paling tidak favorit. Jadi yang mana yang paling sering ditonton dan paling jarang ditonton. Begitu kita keluar dari program, clear, itulah program kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.